Kita buka di dalam Keluaran pasalnya yang ke 25 ayat 8 sampai ayat ke 9. Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan itu. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan, demikianlah harus kami membuatnya. Amin. Ini sebuah perintah Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa mencari umatnya tanpa kemah? Bisa, sangat bisa. Tetapi apakah Tuhan memerintahkan dan harus itu nggak boleh ditawar lagi. Harus itu sesuatu yang harus dilakukan. Boleh saja tuh Musa menolak, apakah Tuhan nggak bisa nyertai umatnya tanpa ada kemah? Tuh dia pemilik segalanya kok, pemilik langit bumi segala isinya. Kenapa kok harus buat kemah? Kenapa harus buat kemah? Tuhan mau adalah sebuah ketaatan. Tuhan meminta ketaatan dari umat-umatnya akan suara Tuhan. Tuhan mungkin itu terlalu besar buat saya, terlalu berat untuk saya, tetapi kuasa Tuhan terlalu besar untuk menolong setiap kita. Jangan pesimis dengan hidupmu. Jangan pesimis dengan apa yang kamu miliki. Tuhan tahu kok. Karena segala sesuatu tentang hidup ini adalah dari Tuhan. Dan Tuhan tahu. Tuhan sangat-sangat paham tentang keadaan kita. Apakah kita mampu atau tidak. Yang Tuhan mau adalah ketaatan kita di dalam mendengar firman Tuhan. Sama seperti yang kita saat ini melakukannya. Melihat peralatan yang lengkap di dalam gereja, mereka kagum. Tapi di dalam dirinya sendiri, dia nggak berpikir tentang hal itu. Kenapa? Karena kita terlalu mengukur kemampuan yang kita miliki. Kita nggak bisa melihat kemampuan Tuhan untuk menolong kehidupan kita yang serba di dalam keterbatasan. Ini yang dialami oleh nabi-nabinya Tuhan, mulai dari Musa. Pertama-tama Tuhan berbicara, mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, dirikan kemah dan segala perabot-perabot untuk merampas segala yang ada di dalam kota. Tuhan buat cara yang luar biasa. Walaupun kita nggak punya penghasilan, Tuhan bisa juga jalan. Yang penting kita mau melakukan sebuah perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dikatakan tadi Daud, apakah aku layak Tuhan tinggal di dalam rumah yang dipapani dengan kayu aras, sedangkan kemah suci, dan sedangkan tempat kediaman Allah ada di dalam kemah? Apakah aku pantas Tuhan menerima berkat-Mu setiap hari? Segala sesuatunya dicukupi, sedangkan baik suci-Mu ada di dalam kemah. Daud sangat-sangat menyadari bahwa saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak ada di dalam istana.
Ia punya pergumulan. Izinkanlah aku Tuhan mendirikan kemah. Izinkanlah aku Tuhan mendirikan bait Allah. Itu sebuah nasihat, sekalipun Tuhan sudah berkata, aku tidak aku tidak mengizinkan kau mendirikan bait Allah, sebab tanganmu, karena bait Allah terlalu kudus, sedangkan tanganmu penuh dengan lumuran darah. Tapi kamu tidak sampai di situ. Dia tetap bilang, aku tidak akan mau tidur di tempatku sebelum aku melihat kemah lebih baik. Coba saudara melihat ayat itu, Mazmur pasal yang ke-132. Mazmur pasalnya 132 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang tiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, untuk yang maha kuat dari yang mulia. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur sebelum aku melihat tempat kediaman. Kerinduan Daud, pengen sekali mendirikan tempat kediamannya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Daud punya kerinduan, Daud punya nasa, Daud punya doa. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke kediamanku. Aku tidak layak tidur di rumahku yang saat ini sudah bagus. Sedangkan gereja Tuhan adalah rumah Tuhan. Saudara juga akan bangga suatu saat ketika saudara bepergian, gereja kamu di mana? Oh, gereja saya di Jabelan yang bagus itu. Bangga enggak? Pasti saudara bangga. Tapi kalau kayak kemarin, kalau dilihat dari utara, dari arah Jumanto arah mana itu pelosok, itu gereja apa bukan ya? Mungkin kalau dilihat dari depan di bengkelnya masa hari kita lihat, oh iya gereja. Tapi lihat dari belakang atau dari samping, tidak ada bedanya dengan tempat perusahaan. Mau nggak kita tanya orang, gerejamu mana? Oh, gereja saya dulu di Jakarta. Di Jakarta mana ya? Oh, depan pasar ya. Oh, depan pasar Katolik. Gereja juga membuktikan bahwa di sekitar itu, di wilayah itu ada orang Kristen. Coba di satu kota nggak ada gereja, orang nggak bertanya sini orang Kristen ya? Gereja itu membuktikan bahwa kita ada di wilayah itu. Ternyata kita ada saja. Tetapi kerinduan hati Tuhan, kami butuh gereja di tempat ini. Kami butuh baik Allah di tempat ini, tempat orang-orang yang memanggil namamu, tempat orang-orang yang menyembah Engkau. Oleh karena itu, kalau masa ini Tuhan izinkan untuk membangun itu, bukan karena kebetulan,
Tetapi karena seizin Tuhan, tidak ada yang bisa melakukan. Raja Daud pun, Tuhan berkata, aku tidak mengizinkan engkau membangun tempat itu, tetapi aku membangun. Bahkan kita melihat ketika Musa menyampaikan kepada umat Israel, Musa hanya berkata, bagi setiap umat Israel yang tergerak hatinya boleh mengambil bagian, tetapi bagi mereka yang tidak tergerak tidak usah dipaksa. Karena apa? Nah, karena hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati manusia. Karena hanya Tuhan. Ini persoalannya tempat ibadah. Tidak ada satupun yang klaim, oh itu punya saya. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya nggak pernah berpikir, oh itu punya saya. Tetapi itu punyanya Tuhan, punyanya Tuhan. Di Klaten juga, iya. Di Jakarta banyak. Ya senang saudara kita. Jadi Klaten itu langsung diganti jadi tempat ibadah mereka. Saya hitung mengenai pengeluarannya berapa? 158 juta. Masih butuh berapa? Mungkin masih separuh kan. Tapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Coba kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat 20. Satu Tawarik pasal yang ke-28 ayat 20. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah kawat hati, sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Ini janji Tuhan. Daud berkata kepada anaknya Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, jangan takut dan jangan gentar hati. Membangun rumah Allah itu pasti ada tantangan. Jangan pikir tidak ada tantangannya. Bagi orang tidak suka, bagi orang harus berani. Kalau nggak baik, nggak baik. Kalau baik teruskan. Kemarin saudara hari Jumat, hari Kamis sore saya ngecek bangunan. Karena sudah memasang jendela, terus pas apa yang akan jadi podium itu memang saya nggak kasih jendela, kurang lebih altarnya itu kurang lebih 3 meter. Di kiri sama kanan itu, kiri sama kanan itu saya taruh sama itu kan harusnya dikasih jendela lah ya. Kasih lubang angin saja. Tapi saya lihat hari Kamis sore itu kok sudah dibuatin tempat naruh lubang angin. Kok sudah dibuat, ini kan pendek banget. Kan biasanya lubang angin kan di atas, tapi dibuat sejajar sama jendela. Ini kan pendek banget, segede ini.
Lalu saya pulang ke rumah, saya telepon Pak Rahman. Pak, itu lubang angin untuk podium. Jangan sependek itu, Pak. Taruhlah sejajar dengan lubang angin yang di atas jendela, yang kecil-kecil itu. Dibuat sejajar dari ujung ke ujung. Malahnya bilang iya. Nanti saya. Tapi memang belum dipasang lubang anginnya itu yang besar itu, yang pakai kaca itu. Tetapi saya udah lihat sudah dipotongin helbernya separuh dan ditaruhkan di situ udah dilem. Nah, aku pasti tahu itu pasti mau naruh yang ventilasi itu. Terus paginya saya telepon lagi. Bakar lalu kedengaran kedua. Jadi bongkar. Akhirnya manggil tukangnya digergaji. Saya katakan ini jangan ditaruh sini, Pak. Saya tidak ngomong sama Pak Ratnonya, saya tukangnya yang satu, Pak, tolong Pak, besok ini sudah ditutup, nanti satu bata lagi baru dipasang ventilasi udara. Ini belasnya aku. Saya katakan, iya, pokoknya Bapak itu arahan saya tolong dinikmati, jangan dibuat sendiri. Kan ini kan istilahnya ya buang-buang tenaga Bapak juga. Harusnya nggak dikerjakan, malah dikerjakan dari 2 kali. Jadi namanya kuatkan dan teguhkan hatimu, berani mengatakan sesuatu yang benar. Dan apa kata firman Tuhan? Dan Tuhan Allah yang akan menyertai engkau sampai pada selesai. Tuhan sendiri yang akan menolong seperti itu. Kita harus melakukan seperti itu karena ini penting. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang berpikir rumah Allah itu bisa dipakai apa aja. Tapi penting, bagi saya itu penting. Pada zaman Musa, pada zaman Daud, pada zaman Tuhan Yesus lebih tegas lagi tentang Allah. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 16. Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat 15 sampai 16. Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 16. Markus pasal 11 ayat 15 dan 16. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Amin. Yesus lebih tegas lagi berbicara tentang bait Allah. Dikatakan firman Tuhan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke dalam bait Allah, mulai mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Usir, saudara. Kasar lah. Oh, sangat kasar. Kalau membaca ayat di Yohanes, disambut loh. Sangat marah loh. Begitu sangat marah pada waktu itu.
Dia nggak mau berpikir ini orangnya rugi apa orang. Kalau merpatinya saya lepasin, meja-mejanya tak baliki, tak banting. Katanya hidup dalam kasih. Katanya Tuhan kok marah. Ini pertanda bahwa Yesus tidak mau kompromi dengan hal itu. Mungkin kalau sekarang ya, puji Tuhan banyak yang datang sekali yang penginjilan. Oh, Yesus nggak penginjilan kok di situ, diusir kok. Semuanya ditunggal-balikan, lembu-lembu semua yang ada di sana. Padahal lembu, merpati, kambing, domba itu urusannya dengan persembahan kepada Tuhan loh. Pada waktu itu uang juga untuk persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus gak peduli. Selama itu karena untuk kamu, jangan di sini. Kalau datang kepada Tuhan hanya untuk memikirkan di sini, jangan memikirkan diri sendiri, jangan di sini. Mungkin kasarannya seperti itu. Kalau kamu datang kepada Tuhan itu karena berkat, jangan di sini. Kamu kerja keras saja sudah diberkati kok. Cari pedukunan pun juga bisa, jamin kok kalau masalah berkat. Dari gunung mana, kasih sesajen kamu juga bisa kok. Tuhan gak suka seperti itu. Tetapi hidupmu harus menjadi persembahan untuk Tuhan. Nah, Yesus sangat tegas dalam hal itu, gak main-main, gak kompromi dengan hal itu. Bukan masalah hal-hal seperti ini, tetapi masalah hidupmu yang harus menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Buat apa kamu beribadah tetapi hatimu di tempat lain? Tuhan berkata percuma. Dalam kehidupan kita, Tuhan melatih kita hidup kita betul. Masalah berkat dan lain sebagainya, taat saja dulu, itu jadi bonus kok. Kamu taat sama firman Tuhan, Alkitab menjamin apa yang kamu minta dalam nama-Ku akan kulakukan. Taati dulu. Saya sangat sering contohkan terhadap. Saya sangat sering contohkan di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga ada dua anak, satunya beling, satunya taat sekali. Kira-kira yang paling ingin ditolong itu siapa? Yang paling direspon permintaannya itu yang mana? Yang belingkah, yang taatkah? Pastinya yang taat tuh. Kamu taat saja. Apa yang diomongin makmu, pakmu, taati. Dek, ambilin minum. Dek, tungguin ibu. Walaupun